Shalom Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Allah kita. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu, buat setiap kekuatan, kesehatan yang Kau masih berikan sampai hari ini. Saatnya kami akan mengagungkan Engkau, memuji Engkau. Mari Engkau yang akan memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun
percaya Tuhan Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kami. Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah terus Engkau memberikan kami iman yang teguh, iman yang tangguh, untuk senantiasa terus percaya bahwa Engkau Yesus yang sanggup memberkati hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Yesus, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Haleluya. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Salam. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara
dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah membaca firman-Mu, dan firman-Mu akan kami renungkan bersama. Mari Tuhan, Engkau dapat menolong kami, membantu kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran ini, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman, menjadi suluh yang kuat di dalam kehidupan kami untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk menjadi penyambung lidah-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berbicara bukan berdasarkan kemampuan dan fasilitas hamba-Mu, tetapi Allah Roh Kudus yang akan mengambil alih di dalam pemberitaan firman-Mu lewat hamba-Mu saat ini. Bersabdalah kepada kami semua, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus adalah firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-24, saya memberikan satu judul atau tema, sikap yang tepat. Sikap yang tepat. Sikap sangat menentukan berhasil tidaknya pelayanan kita. Tidaklah terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa sikap kita menentukan keberhasilan kita untuk melayani Tuhan. Bagaimana seharusnya sikap seorang pelayan Kristus yang berhasil? Ada 3 ciri sikap seorang pelayan Kristus yang berhasil. Yang pertama, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Coba kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ungkapan melayani Tuhan berarti melayani sebagai seorang hamba yang melayani Tuhannya. Dalam arti literal, melayani berarti memperhambakan diri. Kunci kerendahan hati adalah kesadaran terhadap posisi kita sebagai seorang hamba. Dalam kedudukan sebagai seorang hamba, Paulus melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Dia tidak mengandalkan bahwa dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang terkenal. Dia tidak mengandalkan dirinya adalah seorang yang boleh dikata seorang Yahudi yang terkenal, yang mempunyai pendidikan. Tetapi setelah dia mengalami suatu perubahan di dalam hidupnya, dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan memberikan suatu perubahan di dalam hidupnya dengan bagaimana dia melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap yang kedua adalah melayani Tuhan dengan ketabahan hati. Ketabahan atau kesabaran. Ketabahan merupakan sikap yang pantang menyerah dari seorang pelayan Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa selama masa pelayanannya, ia banyak mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan. Bahkan hidupnya terancam. Namun dalam semua cobaan tersebut, ia tidak pernah
melalaikan atau menyampingkan pelayanannya. Dalam arti positif, ia tetap teguh dan tegar. Pergumulan dan tantangan cobaan yang dia hadapi, dia tidak mengandalkan kemampuannya. Dia tidak mengandalkan apa yang dia miliki, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan laksana bukit karang yang tetap kokoh walaupun diempas gelombang samudra. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak sedikit tantangan, pergumulan yang kita hadapi di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sesuatu ketabahan hati dengan teguh dan tegar, sehingga kita bisa keluar menjadi seorang pelayan Kristus yang berhasil. Poin yang ketiga, melayani Tuhan dengan penyangkalan diri. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-24 di dalam pembacaan kita. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan dengan penyangkalan diri. Paulus mengatakan bahwa ia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Apa maksudnya? Ia tidak memperhitungkan nyawanya atau jiwanya. Menurut Rasul Paulus, hanya melalui penyangkalan diri ia akan dapat mencapai garis akhir pelayanan dengan sukses. Dia tidak mengandalkan kemampuannya. Dia tidak mengandalkan apa yang dia sudah miliki sebelum dia percaya Tuhan. Tetapi dia merasa kosong dan hampa, sehingga dia mau mengandalkan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memakai Rasul Paulus dengan luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita memiliki sikap yang tepat dalam melayani Tuhan, kita pun kelak berkata seperti Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga firman Tuhan ini dapat memotivasi kita, dapat memberikan kepada kita satu komitmen bagaimana kita melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan semua kepada Tuhan kehidupan kita, Tuhan akan dapat memakai kita dengan luar biasa dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sekaligus dengan doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus jiwa kami. Sore ini kami datang kepadamu menaikkan segala puji syukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk boleh bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami belajar saat ini dapat memotivasi kami dan dapat memberikan sesuatu kekuatan, penghiburan di dalam menghadapi bermacam-macam pergumulan, tantangan, baik kami sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, supaya kami tetap teguh
kuat di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini firman-Mu sungguh jelas kepada kami untuk kami tetap berpegang teguh dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk tetap melayani Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini juga kami tetap berdoa buat program-program penginjilan, baik dari kota sampai ke desa-desa. Tuhan akan memberkati semua sarana-sarana penginjilan, baik melalui traktat, baik melalui siaran-siaran radio dan televisi, baik melalui surat-surat selebaran, internet, YouTube. Tuhan, Engkau memberkati semua firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, sehingga kebenaran firman-Mu bisa memotivasi dan memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya ataupun yang belum percaya. Mereka dapat diyakinkan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain kami dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini juga kami berdoa buat pemerintah, baik dari pemerintah yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang terendah, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Mereka dengan hidup jujur dapat mengayomi, melayani masyarakat dengan baik, dan dapat membawa bangsa kami keluar dari bermacam tantangan dan pergumulan. Dan kami berdoa supaya Tuhan akan memberkati pemerintah kami, khususnya negara kami saat ini masih bergumul dengan COVID-19. Mari Tuhan, Engkau akan menolong pemerintah kami, supaya pemerintah dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik dan dapat membawa bangsa kami keluar dari COVID-19 ini. Dan kami berdoa buat semua sarana-sarana yang dipakai untuk mengatasi semua ini Tuhan. Baik vaksin yang sedang dilaksanakan sekarang dari Sabang sampai Merauke, supaya semua masyarakat yang ada untuk memahami dan mengerti betapa pentingnya vaksin ini untuk memberikan jalan ataupun untuk memberikan kekuatan atau ketahanan tubuh di dalam semua masyarakat yang ada, agar mereka bisa mengatasi semua ini. Oleh karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, upaya pemerintah yang sudah dilaksanakan saat ini, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keamanan yang ada, supaya Tuhan akan tolong baik TNI dan Polri yang dapat menjaga keamanan di dalam bangsa kami, untuk menjaga ancaman dari dalam maupun yang datang dari luar, sehingga negara kami tetap aman dari Sabang sampai Merauke, supaya umat Tuhan dan semua masyarakat yang ada di dalamnya dengan bebas berbakti, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, dan mereka saling menghargai satu dengan yang lain, khususnya tri kerukunan yang ada di dalam bangsa kami, supaya tetap terjaga. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa, khususnya tim LOB yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi alat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati tim ini, sehingga mereka dapat melaksanakan semua program-program mereka dengan baik, dan melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan bagi Tuhan. Berdoa buat Bapak dan Ibu Jacqueline sekeluarga yang telah mensponsori pelayanan ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, berkati usaha pekerjaannya, berkati istri dan anak-anaknya, berkati semua perusahaan-perusahaan,
yang sedang dikembangkan saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berusaha, Tuhan akan memberkati. Berkati semua karyawannya, karyawan-karyawati, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan jujur. Dan perusahaan ini tetap diberkati oleh Tuhan. Dan mereka juga, dan perusahaan ini juga dapat memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami selalu layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita masuk di dalam doa berkat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati pelayanan saat ini. Dan biarlah melalui pelayanan ini, kami semua yang hadir, yang mendengarkannya, kami tidak kembali dengan kosong, tetapi kami kembali dengan penuh berkat yang daripada-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, dan terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai hari Maranatha. Yesus datang pada kali kedua, melantik kita semua sale-salenya. Amin.